Ini Aerox yang terbaru special edisi dengan warna kameleon atau bunglon, tapi dia clearnya satin. Kalau ini clearnya gloss, warnanya mirip bunglonnya, ungu sama biru, ada bias hijaunya sedikit tipis, sama seperti gini. Tapi ini mau kita ubah. Seperti apa warnanya, penasaran ya? Ikuti saja videonya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mengangkat materi yang berbeda dengan video sebelumnya, tapi masih pekerjaan yang sama. Atau ini sebenarnya part kesatunya ya, yang motor 2 unit sehari selesai. Ini sebenarnya motor yang pertama. Kondisinya seperti gini, habis sanding upgrade 600. Kita silikon remover dulu sambil persiapan panel, cek dan recheck supaya nanti pekerjaan kita tidak ada hambatan ya. Untuk jam aplikasi start kita ini tadi agak kesiangan sih sebenarnya, karena ada 2 motor yang diprotoli hari ini. Jadi start kita agak siang sedikit. Tanggal 5 Februari jam 11 kurang seperempat, suhu 29, kelembapan 74. Ini suhu sing ideal, tapi ya termasuk agak tinggi lah. Rawannya kan di angka 30 ke atas ya kalau untuk suhu luar ruangan, tapi kelembapannya kurang. Oke, langsung pada pokok bahasan. Jadi kita sambil virtualnya, videonya aku sambil bekerja. Kalau tentunya bahannya teman-teman tentunya sudah paham ya, bahan yang saya gunakan untuk meshing ngoplosnya ya sudah sering saya bahas. Catnya masih sama seperti yang kemarin. Kondisi medianya ya wis jelas aman. Ini media yang masih original, tidak seperti halnya di part yang sebelumnya atau di motor NMAX yang bekas cacetan ya. Tapi ini masih original, tentunya ya gampang banget untuk dikerjakan. Yang mau kita bicarakan di sini adalah tentang teknik aplikasi. Aku kemarin ngelihat di channel sebelah yang sudah mulai nyenggol saya, karena kita memang sebelumnya sedikit adu argumen tentang teknik aplikasi. Nah, di sini nanti akan tak bongkar semua rumusnya channel sebelah yang selama ini dibangga-banggakan, ya bukan dibanggakan. Istilahnya rumus yang membuat banyak orang penasaran, tetapi setelah saya pelajari, oh cara mainnya seperti itu ternyata. Di videonya teknik aplikasinya sudah banyak yang dijelaskan bla 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 bla. Di akhir video ada nyenggol saya. Yo, ini kesempatan balik untuk saya, bukan roasting ya, istilahnya lah, bongkar triknya supaya teman-teman yang lain supaya tahu. Di grup komunitas Refinish ini memang orang ini julukannya the master of low pressure ya, sebenarnya pokoknya dia itu pinter main angin rendah tapi tidak mengurangi hasil dari kualitas. Apa sih keuntungannya dari kita bisa main rendah itu? Ya satu, tentunya irit bahan ketika aplikasi clear coat misalkan, tentunya overspray nggak banyak. Ini sudah saya singgung di video sebelumnya. Dan juga pakai kompresor yang mungkin kapasitasnya nggak terlalu gede banget, ternyata bisa. Kita sudah tahu trik yang seperti gini ya, atau bisa main air rendah. Makanya di video saya kali ini saya akan coba juga main angin yang rendah, akan saya bongkar triknya. Bagaimana hasilnya ya nanti kita lihat saja. Tapi tenang saja, ini belum masuk ke session roasting ya. Ini masih saya akan menjelaskan pekerjaan yang saya kemarin 2 unit 1 hari langsung selesai. Jadi untuk session roasting dan bongkar rumusnya sampean nanti tenang aja, pasti kita obrek-abrek. Oke, campuran kurang basah sedikit ya, karena suhunya terlalu tinggi. Berarti kita setting di spregan aja. Spregannya berarti kita buka agak banyak fluid output jarumnya. Kan tadi kita buka 2,5 kan. Kita coba main di 3 bulir. Untuk kendala main siang seperti gini, makanya kenapa saya sering aplikasi chat, terutama kalau chat itu malam hari, adalah tantangannya adalah di suhu ya. Karena suhu yang terlalu tinggi ketika kita main siang seperti gini, saya ulang kembali, kita mesti main basah ya mau nggak mau memang harus
boros bahan thinner. Jadi ini langkah cerdik untuk ngakali supaya bahan irit. Makanya saya setting aplikasi malam hari. Jadi bagi teman-teman yang penasaran kok kenapa sering aplikasi malam hari, yo itu memang rumusnya supaya cepat sugih ya, atau cepat kaya. Kenapa yo? Karena irit bahan. Oke, ternyata dapat di talan basah ya, karena suhu juga berpengaruh. Jadi kalau kita main siang suhu tinggi berarti main kita agak basah. Untuk ukuran tembakan basah yang saya pahami ketika main siang seperti gini adalah kita lihat pada dropletnya ya. Dropletnya partikelnya tidak berdiri atau masir, tapi ketika ditembak dia juga tidak terlalu becek, mengkilap atau lembab ketika kita tembak. Karena kalau terlalu lembab yo tentu akan rawan keriting, apalagi kalau media yang seperti bekas catatan yang di video sebelumnya ya. Ya sekitar 15 menit lah nembak semua full body selesai ya. Jadi sambil nungguin medianya kering, kita akan ngerjakan yang panel satunya. Jadi pada pekerjaan kemarin sebenarnya target saya ini untuk 2 unit motor ini jam 3 itu sudah selesai semua untuk proses clear coatnya ya. Tapi kita lagi-lagi kecolongan di suhu. Ternyata pada hari itu suhunya itu tidak mau turun. Untuk dapat suhu ideal di bawah 30 derajat itu sampai jam 5 lebih. Jadi kenapa ini harus kita undur atau ini harus kita tunggu sampai dengan suhu ideal? Jika kita paksa main suhu yang tinggi, misalkan di sini kemarin itu 31, 32, 33, tentunya resiko popping akan besar. Popping itu apa sih mas? Popping itu ya clear bintik-bintik permukaan, itu namanya popping. Ini mungkin bagi yang pemula. Oke jam setengah 6. Jadi dari tadi siang itu suhunya tetap di 31. Makanya kita sampai ketiduran. Ginilah resikonya kerja siang hari ini. Media sudah siap ditembak clear, ternyata suhunya belum turun. Karena kita ya pengen cari yang tembakan yang sebagus mungkin ya. Oke, kita akan sambil sedikit ngomongin tentang spray gun sambil nunggu suhu turun. Ya mungkin ideal di 28, 29 baru berani kita nembak ya, supaya dapat flat, irit bahan, terus resiko popping lebih kecil. Oke, sekarang sudah waktunya sesi untuk membongkar triknya Sontoloyo Painter The Master of Low Pressure jadi. Oke, supaya supaya jagonya nggak buruk. Mosok vlogkut katanya jago, vlogkut tanki wae kok terus keriting. Lah aku tak uncal neng kali tak pakane iwak. Oke, teman-teman, mungkin ini ada manfaatnya, bercanda aja. Akan sedikit saya bongkar rumusnya Sontoloyo Painter. Jadi di depan saya ini ada beberapa spray gun dengan berbagai macam brand dan karakter ya. Untuk Sagola kedua-duanya rasanya patternnya sama-sama I. Terus ini ada Magic Finer Core yang full size ya, yang kecilnya ada di bawahnya ini, tapi masih full size. Tipe T ada di dalam. Untuk karakter spray gun tipe itu biasa patternnya seperti gini. Ini analoginya seperti gini. Ini pattern ya. Misal ini spray gun, ini patternnya. Jadi tipe I dia tembakannya atas bawah itu rata. Atas bawah rata. Tapi kalau di SATA, kelebihan dari SATA kenapa kok dia bisa irit? Terus untuk menaklukkannya supaya kita dapat tembakan flat itu bagaimana? Kalau kita baca dari penjelasan di live-nya Sontoloyo Painter dan saya buka blognya di SATA itu droplet yang dihasilkan atau tembakan atau patternnya itu modelnya center core itu seperti gini. Jadi tengah basah, pinggir-pinggir tipis. Terus untuk mendapatkan tembakan yang flat, berarti ini jaraknya yang kita atur atau spasinya antara baris satu ke baris kedua. Yang kita fokuskan adalah pada fokus yang dropletnya basah ini, tengah. Misalkan kita ambil dari ini panel ya, ibaratkan ini panel, kita nembak dari sini. Jadi kan ini dapat basahnya kan. Overlapnya, naiknya atau spasinya itu sedikit demi sedikit. Tetap kita fokus yang bagian yang tembakan tengah atau tembakan basah. Terus begini. Jadi rapat. Untuk mendapatkan flat dia harus rapat. Tapi dengan setelah mode full wide open semua ya. Kenapa kita buat mode full wide open? Supaya kita tahu performa dan maksimal dari droplet dari teknologi yang dia usung. Untuk pattern yang tipis-tipis ini hanya membantu mengcover sebelum dapat tembakan basah, supaya ya mungkin adaptasi lah. Terus pattern yang bagian terakhir ini ngover misalkan
mungkin ada yang bagian yang bolong dan lain sebagainya. Makanya kalau kita main pakai SATA, setelah tak coba, wah ternyata rumusnya seperti itu. Makanya kenapa dia bisa main angin kecil di 1,8 bar, karena jarak tembaknya berani mepet. Kalau misalkan anggap aja ini jaraknya tadi 15 cm lah ya, kita anggap aja di sini 15 cm. Kalau spasi kita rapat, tentunya tetap akan dapat tembakan yang basah pada bagian tengah, dan secara berurutan tentunya hasilnya akan flat. Ini selain ditolong dari float time clear coat-nya yang mungkin sudah bagus. Untuk resiko meler, tembakan mepet, melernya dari mana? Kalau clearnya kental satu, dan spasi overlap kita yang cepat, kecuali kalau overlap kita lambat. Kerugiannya misalkan kita tembak jarak jauh, atau jarak jauh panelnya ini jarak yang kita perjauh adalah tentunya boros, banyak energi yang terbuang. Ini yang membedakan setelah saya pelajari, ternyata oh ini SATA kok lebih irit, terus yang tipe I kok lebih boros, ternyata rumusnya di situ. Kalau kita bisa nembak mepet, tentunya overspray akan sedikit, dan angin bisa kita mainkan agak kecil. Kalau angin boros kan overspray juga berlebih. Supaya tendangannya supaya tetap besar, berarti jarak tetap kita buat mepet. Jadi supaya tendangan yang keluar dari spray guard ini tetap daya hantamnya masih kuat, jaraknya mepet. Nah sekarang yang di panel motor yang paling susah adalah ketika kita menemui media yang konturnya nggak rata. Contoh seperti gini. Ini nembaknya kita harus ngikuti alur begini. Misalkan ini vertikal horizontal seperti ini. Nah kalau panel lebar yo enak, mobil ketemunya rata terus. Tapi kalau sudah panel seperti gini, lekukannya yo agak susah. Misalkan kita main tembak agak jauh, resikonya yo boros itu. Jadi kalau pengen melihat performa survey gun yo pattern buka full, supaya kita bisa oh ternyata mainnya seperti itu. Beda dengan yang pattern I ya. Mungkin kalau pattern I kita mungkin bisa mainnya seperti gini. Tapi kadang-kadang kita kecolongan. Kebiasaan main SATA, main di Sagola, patternnya terlalu spasinya terlalu rapat, akhirnya resiko memang lebih besar. Wes ngono wae. Oke Lek, rumusmu wis tak bongkar. Minta maaf yo Lek yo. Aku tak lanjut proses clear coat sambil menjelaskan aplikasi pada pekerjaan yang main suhu terpaksa tinggi. Oke, mixing ratio di sini saya pakai 35%, karena suhu masih tetap di 31. Oke, paksa kita tembak aja daripada nanti kemalaman. Sini jam setengah 6 ya. Oke, langsung tembak eksekusi. Oke, untuk clear coat di sini memang beda dengan pekerjaan yang di video sebelumnya. Aku pakai clear coat yang sama-sama clear coat tipe 41, tapi dari brandnya Atublu dengan mixing ratio ketika main malam biasanya aku ketemu ini di settingan 30% ya. Tapi berhubung kita main di siang hari dengan suhu yang seitu tadi ya, 31, ini mixing ratio ku tambahi di 5%, jadi ketemunya 35% dari total clear coat dengan hardenernya. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham, atau sederhananya begini aja, misalkan teman-teman aplikasi siang hari dengan suhu seperti gini, kalau pengen dapat daging yang ideal itu perbandingannya 413, lebih gampangnya seperti itu. Jika mungkin malam hari mungkin sedikit agak dikurangi sedikit bisa, tapi dengan catatan tetap pakai thinner yang PU dengan karakter yang slow reducer. Kalau mungkin kita pakai yang medium, tentunya resiko jeruk akan lebih besar. Ini saya main di 35% dengan suhu seperti gini, sebenarnya masih tetap resiko jeruk pasti ada. Ini tebakan saya. Tapi ternyata setelah saya coba praktekkan dengan seperti halnya tadi yang saya sampaikan di depan ya, ternyata tembakan saya pada suhu yang 31 atau masih awal nembak, dia memang terlihat ada beberapa titik yang jeruk. Tapi ketika sudah suhu mulai turun di 29-28, ada dua panel terakhir rasanya, ini mixing ratio tetap tapi suhu turun, ternyata kita bisa menemukan tembakan yang lebih flat. Jadi pengaruh jeruk dan enggak itu juga ada pada suhu dan mixing ratio thinner. Jadi kita cerdik-cerdik aja untuk mengakali bagaimana ketika ketemu suhu tinggi dan ketemu dengan suhu yang rendah, dan berapa mixing ratio thinner yang perlu kita terapkan pada skenario pekerjaan yang seperti gini. Lek AWD kaki 5 tentunya wis
ya wis makan asam garame lapangan wis jelas lah. Kecuali lek main di sprebut kan ya suhu bisa diatur kan. Tapi kalau kaki 5 ya wis skenario pekerjaan itu selalu tidak akan sama. Untuk karakter dari clear coat atau glow 4010 ini atau 41-nya ini memang dia karakternya jika kita main di angka 35% atau mungkin perbandingan 413 itu emang dia sedikit agak berat ditembakkan ya, apalagi jika kita mungkin pakai nozzle kecil. Tapi kalau kita bisa main di mixing ratio thinner seperti itu di 413 atau mungkin di 35%, tentunya dagingnya akan dapat ideal banget. Terus yang saya amati karena memang ini clear sudah jadi favorit saya sejak lama ya. Awal-awal konten pun kan saya pakai clear coat ini. Dari pekerjaan saya yang dahulu-dahulu, jika kita main bisa thinner yang sedikit kita kurangi dari TDS, absorb jangka panjangnya clear coat ini wes bisa diandalkan. Kecuali kalau teman-teman main encer yo, dapatnya yo tentunya absorbnya banyak. Makanya kenapa kita sering melanggar TDS itu yo, yang kita pikirkan adalah pekerjaan kita jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau pengen 2-3 hari mengkilap aja yo wis pakai thinner yang banyak yo mengkilap. Tapi nanti misalkan anggap aja 2-3 minggu atau 3 bulan, tentunya kita akan malu dengan pekerjaan kita. Ini dari pengalaman yang sekian lama sudah saya pelajari loh ya. Terus kalau misalkan memang ya nggak bisa nembak langsung sekali jadi, mode flow coat ya tetap jadi pilihan. Ini misalkan rumusnya wong kuculuk kayak mau belum bisa diketemukan, ya nggak apa-apa, sah-sah aja, tetap kita main aman di flow coat loh ya. Tapi ya tentunya resiko pekerjaan akan lebih lama, makan waktu lama, tidak bisa cepat. Like kita mau belajar hari ini, mungkin penjelasan saya dan penjelasan beberapa teman-teman yang agak sedikit ribet dan susah untuk dipahami yo. Namanya orang belajar yo seperti itu. Aku pun yo sampai saiki yo tetap belajar. Ternyata kalau sudah paham yo, memang akhirnya yo pekerjaan itu akan terasa ringan. Terus ya akhirnya pekerjaan itu seperti kayak hiburan. Oh ternyata seperti gini ya, ternyata seperti gitu. Itu kurang lebih dari pengalaman yang selama ini saya dapat. Oke, jam 7 kurang. Sini maghrib, belum sholat maghrib. Kelembapan masih tetap, suhu masih tetap. Kita selesai satu unit. Untuk unit yang kedua nanti kita coba pakai clear yang lain ya. Jadi masih clear 41, tapi kita pakai tipe yang lain. Yo, besok subuh dipasangi kah? Subuh bujuran. Oke. Konsumennya nantang subuh dipasang. Mudah-mudahan selamat. Oke, kondisi seperti gini. Kalau kita lihat tadi nggak enak yang meler, insya Allah nggak enak yang meler. Kalau kotor ada, kalau jeruk, nah itu yang belum bisa dilihat karena flow time-nya masih bekerja. Oke, lanjut di part kedua. Kita pakai clear apa? Tunggu updatean selanjutnya. Jam 7:30. Ini partai kedua. Motor yang satunya sudah dibawa pulang subuh tadi yo. Maaf, subuh tadi masang. Kita cek satu-satu mulai dari sini. Ini hasil permainan kita kemarin. Nah, dapat platnya gini. Ini platnya ya. Masuk kayak gini terus mau di flow coat. Secara dia dagingnya sudah tebel karena kita nembaknya berapa ini? 3 lapis, terus clearnya kewentel. Nah, seperti gini. Ini wis kering, satunya aja sudah dipasang. Padahal ini dulu yang dia yang clear duluan ya. Yang keduluan seperti gini, clear coat aman. Nah ini numpuk-ngumpul di pojokan rapat karena yo nembake lek one piece aplikasi seperti gitu. Dia kalau mau meleleh ya meleleh ke bawah dia. Terus ini yang di video percepat atau nggak percepat ini, lupa aku. Hasil tembaknya kok gini. Untuk hasil tembakan seperti gini, ketemu meler di panel yang pertama tadi saya tampilkan ya, di bagian ujung. Tapi itu wajar, di area ujung itu mesti kadang-kadang clearnya ngumpul ya. Tapi kalau untuk bagian yang lain
pada pekerjaan ini kita nggak menemui meler karena tirnya memang kental, terus nembaknya cepat mepet, maksudnya cepat nih areanya autoglow 40-10 ya, dengan karakter dia memang agak berat ditembak. Terus harusnya ketika kita main di 35% meskinya suhu kita nungguin ideal ya di mungkin di 25 atau 26 derajat, itu baru bisa mungkin kita bisa menemukan tembakan yang lebih flat lagi. Tapi kalau juruan seperti gini kan ya wis ideal lah, wis layak. Kalau misalkan pengen ngeflat ya dipoles pada bagian yang jeruk, tentunya itu akan lebih gampang karena apa, jeruan ini tergolong relatif jeruan yang tipis, tidak terlalu gede-gede banget. Untuk hasil setelah terpasang mungkin teman-teman bisa melihat di cuplikan video kemarin, kondisinya ya seperti itu ya, nggak tak poles langsung tak pasangi ya wis supaya apa ya wis supaya udah cepet bayaran ya, sederhananya gitu. Oke, mungkin videoku terlalu kepanjangan, aku minta maaf banget. Terus rumusnya dul gembos wis tak bongkar. Lek teman-teman penasaran ya coba sendiri di rumah, tidak harus spregan itu, meskipun pakai spregan apapun, jika kita mengetahui teknik seperti ini tentunya pekerjaan akan lebih gampang. Mungkin nanti dari beberapa teman yang lain yo akan unjuk gigi, misalnya akan uji coba dengan spregan, berbagai macam spregan ya. Kalau saya kan dulu itu sudah sering pakai ya mungkin F3, K350 dengan teknik yang sama. Oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Minta maaf video saya kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.